Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara lapor SPT masa PPN dari web e-faktur pajak. Bagaimana caranya? Silakan simak tutorial berikut ini. Sebelum Anda lapor SPT masa, yang harus Anda perhatikan untuk kali ini adalah untuk melaporkan SPT masa PPN 1111 kali ini PKP tidak perlu lagi create file CSV dari aplikasi e-faktur. Jadi saat ini proses posting dan pelaporan SPT dilakukan secara langsung melalui laman www.web-efaktur.pajak.go.id. Artinya, kalau di e-faktur yang lama Anda terlebih dahulu harus create CSV, kemudian laporkan DJP online, e-filing, atau lapor langsung ke KPP. Nah, saat ini untuk melaporkan SPT masa PPN Anda harus melalui web e-faktur ini. Jadi tidak bisa lagi menggunakan create CSV dan juga langsung lapor datang ke KPP. Jadi untuk saat ini pelaporan SPT masa hanya bisa dilakukan di web e-faktur ini. Nah, sebelum itu silakan simak tutorial berikut ini. Jadi di e-faktur versi sebelumnya kan kita biasanya lapor menggunakan create CSV, kemudian dari itu kita bisa laporkan melalui e-filing atau saluran lain, misalkan datang ke KPP atau kirim pos misalkan dengan menyantarkan CD CSV-nya. Nah, kali ini di e-faktur versi terbaru di versi 3.0 ini pelaporan SPT tidak lagi dilakukan melalui e-filing, tapi dia harus melalui laman e-faktur tadi, web-efaktur.pajak.go.id ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, step pertama adalah Anda harus masuk ke laman web e-faktur, alamatnya di www.web-efaktur.pajak.go.id atau web tanda hubung ini efakturpajak.go.id. Kemudian, pada menu login akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan Anda. Nah, silakan ini diisikan NPWP dan alamat PKP-nya tadi ya, NPWP. Kemudian, passwordnya adalah password akun PKP Anda atau password Innova Anda. Jadi di sini, yang pertama harus Anda lakukan adalah login menggunakan NPWP perusahaan Anda atau PKP Anda. Kemudian, passwordnya adalah menggunakan password Innova Anda. Nah, tapi hal yang harus diperhatikan adalah Anda harus install dulu sertifikat elektronik di sini. Jadi, sebelum Anda bisa login, Anda pastikan sertifikat elektronik Anda sudah terinstall di browser Anda, bisa Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara untuk menginstal sertifikat elektronik. Kalau yang sudah mengunduhnya, silakan bisa langsung install. Tips berikutnya adalah ketika Anda punya beberapa akun PKP dalam satu browser misalkan, ketika nanti Anda login, kemudian nanti akan mau berganti akun ke PKP lainnya, sebaiknya Anda ganti browser atau pada saat klik login, jangan klik yang passwordnya itu diingat. Jadi kan ada yang ketika kita klik login kemudian ingat password gitu kan. Nah, ingat passwordnya ini jangan diklik. Jadi biasa aja. Jadi ya lupakan aja passwordnya. Jadi ketika nanti Anda login, Anda akan mulai dari nol lagi. Jadi tidak dari PKP yang terakhir yang Anda buka. Jadi kalau misalkan ada 2 PKP, 3 PKP, kemudian login dalam satu browser, maka sebaiknya saran saya adalah ketika kita klik login, masukkan password. Nah, pada saat kita masukkan password, sebaiknya pilih yang lupa password atau jangan ingat password itu. Kan biasanya di Chrome atau di ini ada ya fasilitas ingat password seperti itu. Nah, selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Di e-faktur, tampilan web e-faktur kurang lebih akan seperti ini. Untuk menunya sendiri saat ini ada 3, yaitu profil PKP, kemudian administrasi SPT, dan juga download CSV pre-populated atau pre-pop. Nah,
Step kedua adalah di menu profil PKP digunakan untuk melakukan pengaturan nama, jabatan, penandatanganan faktur atau SPT, dan mengetahui secara detail profil PKP yang bersangkutan. Di menu ini ada dua submenu, yakni profil aplikasi dan profil PKP. Untuk langkah awal, atur nama dan jabatan penandatanganan faktur atau SPT dengan cara silakan pilih klik profil di sini, kemudian pilih yang profil aplikasi, kemudian di nama dan jabatannya, nama penandatanganan SPT, silakan pilih nama direktur Anda, atau misalkan kalau misalkan Anda direktur ya berarti isi nama Anda sendiri, kemudian jabatannya apa? Apakah direktur, direktur utama, komisaris, dan sebagainya. Intinya yang menandatangani faktur atau menandatangani SPT masa PPN Anda. Kemudian silakan simpan perubahan. Jadi dimulai dari profil, kemudian sampai nanti disimpan perubahan. Kemudian di menu profil PKP yang nomor 7 ini, itu akan tertera profil PKP Anda sesuai yang ada di sistem DJP. Apabila ada perubahan, misalkan ternyata di sini nomor teleponnya sudah ganti, alamatnya pindah, nomor handphone dan fax emailnya ganti, silakan ajukan perubahan data. Saat ini perubahan data itu bisa dilakukan ke Kering Pajak atau bisa datang langsung ke KPP terdaftar. Jadi kalau sekedar hanya perubahan alamat, telepon, email yang masih untuk alamat sendiri yang masih dalam satu kota, masih dalam satu wilayah PKP atau KPP-nya, itu bisa melalui Kering Pajak. Jadi silakan aja hubungin Kering Pajak untuk update data terbaru kalau ternyata ada perubahan. Tapi kalau misalkan Anda berubah misalkan kayak strukturnya atau alamatnya ganti ke kabupaten lain atau ke wilayah lain, maka sebaiknya Anda urus langsung ke kantor pajak terdaftar. Nah, step ketiga adalah menu administrasi SPT. Di sini berguna untuk melakukan posting SPT dan melaporkan SPT masa. Jadi disinilah Anda menu di mana Anda harus lapor SPT-nya. Nah, di sini juga menu ini juga berfungsi sebagai dashboard untuk mengetahui SPT masa PPN yang sudah dilaporkan. Jadi semacam monitoring di sini. Jadi nanti akan muncul semua SPT-SPT yang sudah Anda laporkan di sini. Nah, step ketiga berarti untuk melakukan posting SPT, pilih menu administrasi SPT, kemudian monitoring SPT, kemudian posting SPT. Nah, setelah Anda posting SPT, di step keempat atau langkah keempat akan muncul data posting SPT. Silakan masukkan tahun pajak, masa pajak, dan juga pembetulannya kalau ada, kemudian submit. Nah, di sini adalah posting SPT yang nanti akan Anda laporkan. Misalkan sekarang masa September, kan dilaporkannya nanti paling lambat Oktober ini ya. Berarti nanti silakan Anda isi tahun pajak 2020, kemudian masa pajaknya berarti 9, pembetulannya 0 kalau belum pernah lapor, kemudian silakan klik submit. Kemudian setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, proses posting sudah masuk dalam antrian, silakan tunggu beberapa saat, silakan klik OK. Berikutnya, apabila posting berhasil, maka dalam SPT terdapat status sukses sebagai yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di step kelima ini akan ada muncul, misalkan tadi sudah kita posting masa Juli di sini. Kemudian prosesnya posting, statusnya sukses posting. Nah, di sini akan ada 3 action. Yang pertama adalah buka, hapus, dan cetak SPT. Nah, sebelum Anda submit, sebelum Anda laporkan SPT-nya, Anda pastikan dulu seperti apa bentuk SPT-nya dengan cara kita buka di sini. Jadi kita buka dulu SPT-nya, lampiran SPT-nya. Setelah data SPT berhasil dibuka, terdapat 3 menu, yakni lampiran detail, lampiran AB, dan lampiran induk. Jadi di step ke-6 ini, silakan pilih masing-masing jenis formulirnya. Misalkan Anda mau data atau lihat data A1, daftar impor, daftar ekspor, kemudian A2, PK atas penyerahan, kemudian B1, PM yang dapat dikreditkan,
atas impor, kemudian B2 yang dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri, dan B3 yang PM yang tidak dapat dikreditkan. Jadi silakan ini ditampilkan semua. Di sini contoh tampilannya apabila Anda data ekspor Anda melihat A1. Ini kebetulan tidak ada datanya. Nah, silakan ini Anda cek semuanya di lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Kalau Anda ingin mendownload dalam bentuk CSV, silakan klik download. Jadi di sini Anda bisa download CSV-nya dalam bentuk CSV. Berikutnya, setelah Anda cek satu persatu, di step ke-7 silakan masuk ke lampiran AB. Di lampiran AB itu berarti lampiran rekapitulasi ya, antara lampiran A dan lampiran B kita satukan. Nah, di lampiran AB ini silakan pilih rekapitulasi penyerahan terlebih dahulu. Jadi rekapitulasi penjualan Anda. Nah, di sini akan ada uraiannya, Anda ekspor, kemudian penyerahan dalam negeri. Di sini ada faktur pajak yang tidak digunggung dan digunggung. Artinya yang tidak digunggung itu adalah faktur pajak yang Anda keluarkan yang standar tadi, yang ada kode-kodenya, mulai dari 01 sampai 09. Sementara kalau faktur pajak yang digunggung itu biasanya digunakan oleh PKP yang penyerahannya melalui pedagang eceran atau yang sistemnya eceran. Contohnya ada minimarket, kemudian yang sifatnya langsung ke konsumen. Jadi misalkan kalau saya PKP, kemudian saya jualnya alat ATK, kemudian penyerahannya langsung ke konsumen, misalkan beli ballpoint, kertas, dan sebagainya, maka kita memang tidak perlu membuat faktur pajak yang standar, yang harus ada kode-kode, yang harus ada identitas pembeli, dan sebagainya. Tapi tetap itu harus dimasukkan PPN-nya. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan faktur pajak yang digunggung. Artinya, ya kalau dulu istilahnya faktur pajak yang sederhana. Contoh kalau kita belanja di minimarket kan kita dapat struk belanja ya. Nah, itu kita anggap sebagai faktur pajak sederhana. Itulah yang nanti akan diinput di sini, di faktur pajak yang digunggung. Kira-kira penyerahannya berapa, PPN-nya berapa. Silakan diisi. Apabila ternyata tidak ada, silakan tetap dinolkan seperti ini. Kemudian di sini juga sudah muncul otomatis penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya harus dipungut sendiri, artinya penyerahan langsung. Kemudian ini adalah PPN yang dipungut, misalkan kalau kita transaksi dengan bendahara, dengan BUMN atau yang pemungut lainnya, otomatis akan muncul di sini nilainya. Jadi yang khusus digunggung silakan Anda pilih manual. Jadi apabila tidak ada tetap diisi 0 seperti ini. Di step ke-8 adalah rekapitulasi perolehan. Artinya di sini rekapitulasi pembelian Anda. Silakan apabila di sini tidak ada semua angkanya, misalkan Anda impor, penyerahan PPN yang dapat dikreditkan, impor. Jadi di sini adalah pembelian semuanya. Jadi PM masukan yang dapat dikreditkan di B, PM yang tidak dapat dikreditkan itu di C. Jadi silakan ini dicek semuanya datanya. Apabila ternyata masih ada kesalahan, silakan input ulang faktur pajaknya yang melalui aplikasi e-faktur ya. Di sini hanya akan web e-faktur itu hanya menyediakan postingan atau data yang sudah diunggah di pre-populated. Kemudian nomor 3 atau Romawi 3, penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Jadi di sini Anda diminta untuk melihat lagi kira-kira PM masukan yang atas perolehan dapat dikreditkan itu berapa nilainya. Kemudian kalau ternyata ada kompensasi dari masa sebelumnya atau dari masa yang dimana Anda tuju, nah silakan ini diisi secara manual. Jadi misal dari bulan sebelumnya Anda lebih bayar. Nah, lebih bayarnya silakan Anda isi secara manual di sini. Atau dari masa di mana Anda lebih bayar ini. Di step ke-8 di sini silakan centang pernyataan di bawah ini.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa yang telah saya buat ini benar, lengkap, dan tidak bersyarat. Kemudian silakan klik submit. Jadi silakan centang dulu, baru klik submit. Berikutnya, Anda diminta untuk memasukkan sertifikat elektronik. Inilah pentingnya sertifikat elektronik. Jadi setiap proses, Anda diminta untuk memasukkan sertifikat elektroniknya. Jadi silakan kita pilih sertifikat elektroniknya. Kemudian silakan pilih open dan silakan masukkan passphrase-nya. Jangan sampai lupa passphrase kita sendiri. Kalau misalkan sampai lupa ya berarti kita harus revoke lagi, kita harus cabut lagi sertifikat elektroniknya. Artinya Anda harus ajukan baru, kan lebih rumit lagi ya. Artinya jangan sampai lupa passphrase, intinya itu. Kemudian, jika passphrase dimasukkan secara benar, akan muncul submit SPT berhasil. Nah, passphrase juga kan itu kode yang diketahui oleh wajib pajak sendiri ya. Dan itu sangat sensitif. Maksudnya, besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Jadi, jangan sampai semuanya huruf kecil, ternyata Anda ketik caps lock misalkan. Ya, nggak akan berhasil. Jadi, pastikan besar kecilnya itu benar. Huruf pertama, huruf kedua, dan sebagainya, angka huruf, karakter, dan sebagainya. Jadi pastikan passphrase ini identik gitu. Jangan sampai ada harus kesalahan, misalkan harusnya huruf kecil jadi huruf besar. Setelah lampiran AB berhasil, kita akan lanjut ke SPT induk untuk posting SPT-nya. Jadi kita lanjutkan ke menu induk di sini. Kemudian di menu induk akan muncul seperti SPT biasanya. Jadi yang lampiran pertama atau yang bagian pertama itu penyerahan barang dan jasa. Ini adalah kompilasi dari semuanya, mulai dari ekspor, penyerahan dalam negeri, penyerahan yang dipungut, dan sebagainya. Apabila Anda tidak terutang PPN, misalkan Anda punya penyerahan yang tidak terutang PPN, contohnya Anda menjual kebutuhan pokok, misalkan kayak beras, kemudian telur, garam, dan sebagainya. Nah, silakan diisi di sini. Yang tidak terutang PPN. Dalam hal terdapat penyerahan tadi ya, tidak terutang PPN, silakan diisi sendiri. Apabila tidak ada, silakan ketik 0 di sini. Di step 15 masih sama, kurang lebih silakan cek satu persatu di sini. Apabila ternyata kurang bayar, nah di sini apabila statusnya Anda kurang bayar, kan kalau PPN itu atau SPT itu kan statusnya ada 3 ya, kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Nah kalau ternyata kurang bayar, untuk memasukkan pembayarannya atau NTPN-nya, klik silakan di sini, di NTPN ada ikon kaca pembesar di sini, silakan klik. Kemudian di sini Anda diminta untuk memasukkan nomor NTPN-nya. Jadi pertama Anda harus setor dulu, berarti Anda harus setor dulu PPN-nya kurang bayarnya berapa. Habis itu kan pasti dapat NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, berarti Anda silakan masukkan nomor NTPN-nya, kemudian nilainya berapa. Kemudian klik tambah di sini. Apabila ada beberapa ya silakan klik tambah lagi ya. Nanti akan ada misalkan ada 2 kali pembayaran. Nah, silakan masukkan lagi 2 itu. Di step ke-16, di sini apabila Anda statusnya adalah lebih bayar. Kalau lebih bayar, silakan Anda centang yang kira-kira Anda mau proses. Misalkan kalau lebih bayarnya itu mau dikompensasikan, ya silakan klik di sini. Kalau mau direstitusikan, silakan pilih yang ada di sini. Apakah pakai yang 17C atau yang 17D. Itu artinya yang syarat tertentu atau yang kriteria tertentu. Mau yang pakai pengembalian pendahuluan atau yang biasa. Kalau yang pengembalian pendahuluan, kalau untuk aturan sekarang itu kan kalau restitusinya di bawah 5 miliar ya, karena adanya COVID ini. Kemudian di step 17 itu kalau Anda memiliki PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jadi misal kalau Anda membangun gudang, rumah, gedung, dan sebagainya yang itu luasnya di atas 200 meter persegi, Anda diwajibkan untuk membuat atau membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri. Itu nilainya adalah
biaya bangun di luar harga tanah dikalikan tarif efektifnya itu adalah 2%. Apabila tidak ada, silakan klik 0 di sini. Jadi kalau misalkan pada saat itu Anda bangun katakanlah gudang luasnya 500 meter persegi misalkan, kemudian biaya bangunnya katakanlah 500 miliar atau 500 juta, maka PPN KMS-nya adalah 500 juta kali 2%, efektifnya langsung 2%. Walaupun tarif di sini dasar pengenaan pajaknya itu adalah 20% kali biaya bangun. Jadi di sini kita isi tarif PPN KMS adalah untuk DPP rumusnya adalah 20% kali biaya bangunnya. Jadi kalau tadi 20% kali 500 juta, PPN terutangnya berarti sama, PPN itu 10% kali DPP. Jadi kalau mau tarif efektif berarti 2% kali 500 juta. Atau di sini ditulis dulu 20% kali 500 dan PPN terutangnya berarti 10% kali DPP ini. Silakan, kemudian silakan ketik kalau misalkan ada pembayaran, masukkan nomor NTPN-nya juga seperti yang tadi. Di step ke-18 ini apabila Anda melakukan pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal produksi. Ini diperuntukkan bagi Anda PKP yang sampai dengan beberapa tahun sampai dengan ketentuannya itu masih tidak berproduksi. Sementara pajak masukannya itu sudah Anda kreditkan semua. Maka di sini aturannya adalah Anda harus melakukan pembayaran kembali atas pajak masukan yang sudah Anda kreditkan dulu. Caranya sama, jadi silakan tulis di sini PPN yang wajib dibayar kembali, kemudian masukkan NTPN-nya. Apabila tidak ada transaksi di atas ini, silakan Anda abaikan saja. Jadi tidak perlu ditulis, jadi tetap ditulis 0 saja di sini. Di step ke-19 di sini adalah tentang pajak penjualan atas barang mewah. Jadi apabila Anda menjual kriteria atau Anda memungut PPN BM, silakan Anda tulis di sini PPN BM yang dipungut, kemudian PPN BM yang di-store di masa yang sama dan seterusnya. Apabila 0, silakan abaikan saja atau tetap ditulis 0 seperti ini. Di step ke-20 yakni sama dengan yang AB tadi, pastikan kita centang dulu pernyataannya. Kemudian silakan di sini ditulis tempat dan juga tanggal SPT kita, misalkan di Jakarta, kemudian tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini. Kemudian PKP atau kuasa yang menandatangani tadi ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah menulis nama penandatanganan SPT. Nah, di sini apabila kita tulis PKP, nanti nama jelasnya dan jabatannya tadi apa yang sudah kita tulis di awal tadi. Kemudian kita pilih submit. Setelah kita pilih submit, akan muncul sama seperti yang di AB tadi, berhasil SPT induknya, berhasil disubmit. Kemudian OK. Nah, ini adalah proses postingnya. Proses pembuatan SPT sudah berhasil dilakukan. Langkah berikutnya adalah langkah untuk melaporkan SPT. Jadi yang proses sampai dengan step 20 ini adalah step untuk meng-create laporan SPT-nya. Nah, untuk pelaporannya di step 21 kita lihat tadi kan di daftar SPT kan ada 3 menu ya. 3 menu action, buka, hapus, dan lapor. Nah, kalau kita mau melaporkan berarti kita pilih yang lapor di sini. Nah, setelah kita pilih lapor akan muncul data SPT yang sudah kita buat tadi. Tahun pajak, masa pajak, status SPT-nya apa. Nah, di file lampiran ini adalah lampiran-lampiran yang mendukung. Ada beberapa lampiran yang harus Anda lampirkan ya. Sesuai dengan lampiran Perdijen di nomor 02 tahun 2019. Di sini apabila Anda kurang bayar, berarti Anda melampirkan bukti setorannya. Kemudian kalau Anda punya kuasa yang menandatangani kuasa, kalau dia konsultan pajak berarti harus menyerahkan. Di sini ada fotokopi kartu izin praktik,
kemudian surat pernyataan sebagai konsultan, fotokopi NPWP, dan juga tanda terima SPT tahunan konsultannya. Apabila SPT ditandatangani oleh karyawan wajib pajak, maka karyawan tersebut wajib melampirkan sertifikat brevet atau ijazah formal perpajakan atau sertifikat konsultan pajaknya, kemudian fotokopi NPWP karyawan, fotokopi tanda terima SPT karyawan, dan fotokopi daftar karyawan tetap di SPT masanya. Jadi, untuk memastikan bahwa yang menandatangani ini adalah karyawan atau yang konsultan tadi ya, jadi harus melampirkan semua identitasnya. Kemudian, kalau yang wajib pajak PKP yang statusnya adalah dealer, di sini dalam mata rantai distribusi kendaraan, maka dia harus melampirkan daftar rincian kendaraan bermotor. Jadi khusus PKP yang usahanya adalah dealer kendaraan, Anda harus melampirkan daftar rincian kendaraan bermotornya. Jadi itu adalah fungsinya lampiran tadi. Jika berhasil, silakan pilih OK. Tadi ya, proses SPT berhasil. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, proses SPT laporan selesai. Nah, dalam hal untuk keperluan arsip di sini, silakan Anda bisa klik cetak SPT. Jadi kan di sini sudah berubah ya. Tadi kan actionnya tadi kan buka, hapus, lapor. Nah, sekarang kalau sudah lapor, maka buka, hapus, cetak. Nah, BPE-nya di mana? Bukti penerimaan elektroniknya di mana? Anda bisa cek di emailnya, di email Anda. Di situ akan muncul BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya. Jadi, ketika Anda sudah lapor SPT masa PPN, maka bukti penerimaan elektroniknya nanti akan dikirim ke email PKP. Atau Anda bisa cek di menu di sini, nanti harusnya ada daftar monitoring tadi ya, gitu. Mungkin di sini tidak terlihat. Ini adalah contoh file unduhannya apabila Anda ingin mencetak SPT-nya. Untuk daftar atau menu yang terakhir, di sini download CSV Pre-Populated berguna bagi wajib pajak yang membutuhkan file pajak masukan maupun file PIB dalam bentuk CSV untuk keperluan rekonsiliasi internal perusahaan. Jadi di sini daftar PKP atau daftar CSV Pre-Populated data masukan di sini. Apabila Anda pilih, ya silakan pilih download CSV Pre-Pop, kemudian pilih dokumennya, pilih masa pajaknya, pilih tahun pajaknya, dan pilih download. Kurang lebih seperti itu untuk materi atau tutorial untuk mengupload atau melaporkan SPT masa PPN 1111 melalui web e-faktur ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.